Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua dalam keadaan baik. Kembali kita dalam ibadah online di pagi hari, ibadah yang kedua tentunya ada online ya. Karena semalam kita sudah mengikuti ibadah JG dan hanya ibadah yang kedua yang kita tidak ada online, yaitu ibadah bahasa Tionghoa. Itulah sebabnya pastikan Bapak Ibu di rumah dalam keadaan baik, sehat, dalam pelindungan Tuhan. Karenanya kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya mau duduk untuk berkhotbah. Harapan saya Bapak Ibu tidak terganggu dengan gaya saya. Yang terpenting adalah firman Tuhan itu yang disampaikan adalah kebenaran adanya. Nah, Pak Bu, sebelum kita sama-sama dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari-hari yang baik Tuhan berikan kepada kami. Itulah sebabnya ketika kami diizinkan untuk bersekutu, walaupun melalui jaringan elektronik ini, kami tahu bahwa Tuhan tidak terbatas oleh kondisi apapun, sekalipun secara fisik kami terbatas. Dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah melalui acara ini, saat firman Tuhan disampaikan urapan Allah terus bekerja di tengah-tengah kami, sehingga membuat kami boleh diingatkan kembali dan dibangunkan keimanan kami, sehingga keimanan yang akan menumbuhkan sukacita di hati kami, dan kami sadar sukacita merupakan obat yang manjur. Dari situlah akan tumbuh imun yang kuat, imun yang dapat memberikan daya tahan tubuh untuk menghalau setiap gangguan apapun. Terima kasih Bapak, ketika firman Tuhan disampaikan kepada jemaat Tuhan yang mengerti, sehingga mereka dibukakan hal yang baru, sehingga setiap keputusan yang ambil ada keputusan kebenaran adanya, sehingga bisa berjalan bersama Tuhan. Tujuannya adalah kepastian harapan daripada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom, semuanya baik-baik Pak ya. Saya tidak bisa melihat Bapak Ibu secara fisik karena kita ada pada ruangan yang berbeda. Walaupun ada beberapa rekan kita yang mengatur baik operator maupun juga musik. Saya mesti agak bentar, ini barang makin lama makin merendah hati dia, makin lama makin turun. Ya, saya berharap kondisi kita dengan firman Tuhan seperti bangku ini juga makin lama makin rendah hati. Tadi waktu saya naik agak tinggi, sekarang tiba-tiba turun. Baik, saya masih nyaman ya dengan kondisi agak rendah, cukup sih. Ya, kalau ada kopi di sini lebih mantap lagi, kopi morning. Ya Pak Bu, kita buka firman Tuhan, buka kitab kita di rumah masing-masing. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini. Yaitu terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8, pasal 4. Saya akan bacakan beberapa ayat dan kemudian saya akan konstruksikan apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus yang mengutip pengalaman Abraham yang ditulis dalam kitab Roma ini. Saya bacakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti. Ya, karena saya tidak berikan teks di sini, Bapak Ibu bisa ikuti saja di layar TV Anda. Untuk yang hadir sini akan jauh lebih baik Anda membuka Alkitab. Roma pasal 4 ayat 18 berkata seperti ini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kata Alkitab seperti itu. Dan di ayat 19 berkata, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kita lihat ayat ini, baca kemudian simak pelan-pelan, saya akan baca lagi di ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah.
ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. 22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kita tahu seringkali dikutip ayat ini. Tetapi 23 berkata, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Tolong kasih garis bawahi, dan mungkin ini yang menjadi kata kunci untuk kita bahas pada ibadah yang pagi hari ini. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati. Pak Bu, bukankah beberapa hari yang lalu dan minggu yang lalu kita baru saja merayakan Paskah? Pertanyaannya, mengapa kita merayakan Paskah? Karena kita percaya Yesus Kristus datang, mati, dan bangkit. Bukankah kitab Galatia berkata bahwa setiap orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah, maka dia mewarisi perjanjian Allah kepada Abraham. Artinya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah keturunan Abraham. Dasar itulah kita belajar dari apa yang ditulis Rasul Paulus. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Galatia. Rasul Paulus juga menyatakan kepada jemaat di Roma. Nah, nasihat itulah kita akan bahas sama-sama. Walaupun waktunya berubah. Dan pernyataan Tuhan juga pada masa itu untuk orang Roma. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan akan datang. Jikalau hari ini Bapak Ibu dan kita semua dalam sebuah kondisi, saya tidak terlalu masuk kepada realita kekinian, tetapi saya katakan bahwa kondisi apa saja yang kita hadapi daripada realita hari-hari ini, maka firman Tuhan itu juga akan datang kepada kita. Ya, saya tidak mengatakan minimal, tetapi firman Tuhan itu bekerja secara maksimal. Firman Tuhan bekerja secara absolut. Apa yang difirmankan tidak akan pernah keluar sia-sia. Bahkan tidak akan pernah kembali sia-sia, kitab katakannya. Nah, maksudnya apa Pak Bu? Saya akan konstruksikan kepada kita tentang pembacaan tadi beberapa ayat tersebut. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-18. Ya, ayat 18 Alkitab berkata seperti ini. Ya, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun, perhatikan ayatnya. Abraham berharap juga dan percaya. Abraham tidak punya dasar untuk berharap. Tapi dia berharap. Nah, ini kalau kita baca seperti ini, sepertinya kontra. Nggak punya dasar berharap, tapi berharap. Nah, Pak Bu, yang perlu kita ketahui kenapa dia berharap. Karena ada kalimat berikut. Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Ini kata dia berharapnya. Kenapa? Abraham berharap juga pada dan percaya. Percaya apa? Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Ini janji Tuhan kepada dia. Kenapa? Ia katakan tidak punya dasar. Bagaimana tidak? Alkitab katakan ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Sedangkan dia belum punya anak. Itu loh alasannya ya. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, bahwa Tuhan punya janji kepada Anda. Bagaimana ini ada bro saya nih, Pastor Gideon di sini. Ya, Tuhan berjanji bahwa engkau akan dapat keturunan yang banyak. Pastor Gideon akan berkata, saya nggak punya dasar lagi berharap, Pastor. Kenapa? Ya mungkin usia saya, usia istri saya punya anak satu aja udah ban-ban kamsia. Seperti itulah kira-kira ya, dalam perumpamaan firman Tuhan ini. Tetapi
Nah, tetapi kenapa? Ya, Abraham percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Memang tidak punya dasar untuk berharap. Tetapi Alkitab katakan bahwa dia mendapatkan perjanjian Tuhan. Dia berharap bukan karena realita hidupnya dia, tetapi dia berharap karena realita perjanjian Tuhan. Maka dikatakan demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu janji Tuhan Pak Bu. Seringkali kita ke gereja berharap bukan karena janji firman Tuhan. Berharap janji para pendeta. Mari kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat. Itu firman Tuhan. Tetapi yang jadi persoalan itu kalau kita datang kepada gereja dan hamba Tuhan. Manakala hamba Tuhannya lupa numpangin tangan, apalagi hari-hari ini, jangankan numpang tangan, lihat wajahnya melalui TV itu Pak Bu, ya nanti tak urapi minyak semprot dari sini, pakai iman terima gitu loh. Tapi hari-hari ini kalau kita punya pemahaman seperti itu, kalau pendeta tidak tumpangkan tangan, kalau saya tidak bersekutu, maka saya tidak mengalami berkat Tuhan, saya sulit untuk mengalami hadirat Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua, itu sebuah pemahaman yang keliru. Memang kita diharuskan juga untuk bersekutu, tetapi ada masa kita tidak bisa lagi bersekutu seperti sekarang ini. Kita hidup di dalam kehidupan ini karena kita diberikan perjanjian Tuhan. Oleh sebab itulah apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa dia memberikan perjanjian kepada kita. Yang perlu Bapak Ibu pegang bukan janji keadaan. Keadaan bisa berubah. Tetapi yang harus kita pegang adalah apa? Firman Tuhan. Kenapa saya katakan ini harus kita imani? Karena kalau kita lompat langsung ke Roma pasal yang keempat ayat 23 ini dia akan membawa kita mentransposisikan. Artinya kita mengalami berkat perjanjian yang disampaikan kepada Abraham dan itu menjadi milik kita. Dia 23 berkata seperti ini Pak Bu. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Ditulis untuk Abraham saja. Jadi kita sekarang ya kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Jadi kata-kata ini bukan ditulis untuk Abraham saja. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, Abraham dibawa Tuhan untuk melihat bintang. Kemudian dia katakan, itu loh keturunanmu. Abraham tidak mengatakan, masa sih Tuhan, saya kan sudah tua. Istri saya rahimnya Sarah sudah tutup, gimana mau. Dia tidak. Walaupun tidak ada dasar untuk dia berharap. Dan percaya, tapi karena Tuhan yang suruh, dia percaya. Kalau Anda baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 itu. Karena kepercayaan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi tidak ditulis untuk Abraham saja, ayat 24, tetapi ditulis juga untuk kita. Sekali lagi, tetapi ditulis juga untuk kita. Sekali lagi, tetapi ditulis juga untuk kita. Untuk Bapak Ibu yang mendengar siaran ini. Untuk Bapak Ibu yang saat ini mengikuti. Untuk Bapak Ibu ketika membuka channel TV Bapak Ibu atau channel YouTube atau channel apa saja. Sejauh Bapak Ibu bisa dengarkan firman Tuhan, ditulis untuk Anda juga. Maka kita tidak akan percuma untuk membaca ini. Karena memang janji kepada kita. Kata kita itu tidak diukuran waktu. Kata kita di sini adalah firman Allah. Kita hidup dalam waktu. Kapan saja, siapa saja ketika dia baca, maka dia termasuk orang yang dimaksudkan di dalam kalimat ini. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Ya. Sebab kepada kita pun Allah perhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang
mati. Karena itu saya berikan topik hari ini, khotbah kita. Berharap, karena apa? Berharap karena apa? Berharap karena iman. Ada banyak orang berharap karena amin. Dikasih tahu amin. Selesai ibadah aman. Saya tidak menyindir. Cuma kasih tahu aja. Saya juga tidak mengintervensi Bapak Ibu dalam hidupmu. Seakan-akan Bapak Ibu tidak melakukannya. Tetapi saya cuma hanya memberi inspirasi aja lah ya. Bahwa berharap karena firman Tuhan. Seringkali kita meresponi dalam sebuah acara itu karena janji, kondisi dan keadaan hati kita melihat siapa dia. Salah Pak Bu. Hari ini saya berbicara dalam nama Tuhan. Kenapa? Saya tahu hari-hari ini ada begitu banyak orang yang kurang dewasa di dalam kebenaran, tapi dewasa dalam pengetahuan. Akibat pengetahuan, maaf saja saya menggunakan kalimat yang kurang terlalu baik. Kata orang sih, terlalu banyak tahu jadi apa? Nah, Anda yang ngomong, sok tahu katanya. Ya, seperti itu Pak Bu. Jadi saya coba simpulkan buat kita semua dari pembacaan beberapa ayat tersebut. Maksud firman Tuhan datang kepada kita, saya tertarik dengan kalimat ini bahwa jikalau Abraham menerima perjanjian Tuhan, maka kita yang percaya kepada Yesus, kita juga menerima perjanjian Tuhan. Hanya perjanjian sama, tapi isinya yang berbeda. Kalau Abraham mendapat perjanjian bahwa keturunannya nanti bagaikan bintang di langit dan pasir di pantai, tentu mungkin itu bukan untuk kita. Untuk Abraham dan kita akui sampai hari ini, ya keturunannya termasuk kita keturunannya, tetapi diadopsi di dalam nama Kristus. Tapi ada satu janji Pak Bu buat Anda dan saya di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10b. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Itu perjanjian dan mempunyai kelimpahan. Sekali lagi, Yesus datang supaya kita punya hidup dan mempunyai kelimpahan. Karena ini ditulis untuk kita. Ketika kita percaya ayat ini, kalimat ini, maka urapan yang datang kepada Abraham itu pun datang kepada kita semua. Boleh katakan kepada kiri kananmu dimanapun Anda berada, Tuhan juga mengurapi loh ya. Supaya kamu punya hidup, artinya apa? Kamu punya pengharapan. Nah, karena kalau kamu punya harapan, jangan seperti orang kaya. Bukan berarti gak boleh kaya loh. Saya ngomong langsung semua berdiri itu tanduknya. Begini ya saya jelaskan. Di dalam Alkitab, di dalam kitab Lukas, pasal 21 kan ada ayat 1, 2, dan 3. Nah ada orang kaya memberikan persembahan. Banyak gak? Banyak itu dia kasih persembahan. Banyak itu. Ukurannya banyak. Lalu datang janda miskin. Ini Tuhan menggunakan satu kejadian pakai janda miskin. Janda miskin cuma berikan 2 peser. Lalu ayat ketiganya, apa kata Tuhan? Tuhan langsung, ya Tuhan waktu itu ada di tengah-tengah itu. Bukan dia ngintip sih, dia ngeliat gitu loh. Ya memang kali-kali Pak Pendeta juga perlu diri di peti persembahan gitu loh ya. Tapi ya enggak lah, ini Tuhan Yesus kita jangan sama seperti dia lah ya. Artinya roh Tuhan ada di mana-mana nih ya. Jadi hari ini saya khotbah sini roh Tuhan ada di rumah. Dia juga ngeliatin nih bagaimana nih. Lalu apa kata Tuhan? Tuhan pada saat itu. Wanita janda miskin ini memberi yang terbaik katanya ya.
Kayaknya kalimatnya seperti itu kali ya. Saya coba baca. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ketiga. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Berarti ini banyak orang loh. Orang-orang kaya memberi, tetapi dikatakan dia memberi ya bagian, tapi wanita itu 2 peset, tapi lebih banyak. Pak Bu, kalau kita ukur dengan volumenya, ya volumenya tentulah orang kaya lebih besar. Tetapi ini kan bukan bicara soal volumenya, soal percaya kepada firman Tuhan. Kenapa dia mendapatkan predikat memberi yang banyak dan yang terbaik? Karena ia memberikan satu penyerahan semua apa yang ada pada dia. Jadi karena dia tahu bahwa Tuhan punya janji masa depannya penuh harapan, firman Tuhan itu pegang, maka ketika saya berikan sesuatu, saya tidak menyisakan kemampuan saya untuk masa depan. Bisa dimengerti enggak? Jadi disinilah wanita janda miskin ini, ia memberikan semuanya karena dia percaya bahwa saya hari ini, besok, lusa, dan seterusnya Tuhan yang janjikan. Tapi kalau orang kaya, Tuhan memang saya berkewajiban untuk memberi. Tapi saya beri kan masih besok. Tuhan saya mau isi bensin. Besok saya masih perlu modal Tuhan. Dan kalau Tuhan katakan itu mojung, ya pasti mojung. Akhirnya lagu Andi Antokong mojung. Amin, iman. Mojung katanya. Kita percaya Tuhan, tapi realitanya kita tidak berserah kepada Tuhan. Bukankah Petrus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Petrus berkata seperti itu karena ada dasar perjanjian lama, perjanjian Tuhan. Demikian juga Paulus berkata, ya, janganlah kau khawatir. Kenapa? Tuhan Yesus katakan, kekhawatiran itulah melanda semua orang. Kalau kita mengacu kepada Matius pasal 6, orang yang khawatir itu bicara soal pangan, sandang, papan. Nah hari-hari ini semua khawatir itu. Kayaknya nggak terlalu banyak orang khawatir tentang soal COVID-19 deh. Makin lama kan makin susut nih. Padahal pemerintah terus mengaktifkan supaya kita harus physical distancing. Supaya kita tetap di rumah. Jangan terlalu banyak keluar kalau itu tidak penting. Tapi kadang-kala kalau kita bicara soal pangan, soal sandang, soal cien, lupa itu semua. Soal daging lupa semua itu. Kenapa? Karena kita khawatir kalau saya nggak buat ini nggak bisa. Maka kata Tuhan melalui Rasul Petrus, serahkanlah kekhawatiranmu. Sebagaimana Abraham serahkan semua kekhawatirannya. Dia berharap. Karena firman Tuhan buat dia berharap. Pak Bu, terkadang kita mengaku percaya tapi kita terlalu khawatir dengan masa depan kita. Kita mulai ambil hak orang untuk mengamankan diri kita. Dan itu namanya sebuah tindakan, namanya abuse. Abuse itu artinya pelumpuhan. Kalau kita tahu, kalau mau dioperasi, dibius dulu. Ya, itu namanya abuse. Terdiri dari 2 kata, abnormal, use. Menggunakan sesuatu yang tidak normal. Menghalalkan segala cara di dalam mengelola kehidupan. Itu namanya abnormal use atau abuse. Nah kita lihat bagaimana Abraham menyikapi panggilan Tuhan. Yang pertama, di ayat yang ke-19 dia berkata begini. Ya, ia berharap
karena firman, maka imannya tidak menjadi lemah. Kalau kita berharap perjanjian, organisasi, saya berharap Sungai Yordan masih ada pengurapan seperti zaman dahulu kala. Datang ke urapannya tidak ada. Yang ada cuma melihat semuanya kok kayaknya cuek-cuekan aja. Bisa tuh imannya jadi lemah. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, berharap karena firman Tuhan, iman tidak menjadi lemah. Walaupun mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, walaupun kita mengetahui kondisi sudah tidak lagi bisa memberikan kita pengharapan, tapi terhadap janji Tuhan, iman kita tidak menjadi lemah. Harusnya seperti itu Pak Bu. Ya kalau ayat kita baca, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, mana mungkin lah untuk punya anak ya. Sudah, saya tidak mau banyak di sini. Yang kedua, ya di ayat 20-nya berkata apa? Yang pertama, iman tidak menjadi lemah, berharap karena firman. Yang kedua dikatakan apa? Di ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, ya tidak bimbang Pak Bu. Bilang sama sampingnya, kasih tahu sama suaminya, ya. Tapi terhadap janji Tuhan jangan bimbang kalau berharap kepada Tuhan. Atau sekarang suaminya kasih tahu sama istrinya nih. Biasanya kalau papi-papi mau gede, istrinya tuh langsung sibuk ke warung dulu. Ngapain ke warung? Beli teh botol. Hatinya tahulah, barangkali mau pecahkan uang cepean kali ya. Enggak nuduh, cuma beri inspirasi aja. Ya sekarang bapak-bapak kasih tahu sama ibu-ibu. Terhadap janji Tuhan, jangan bimbang. Lakukan, just do it. Di dalam just ada duit. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat apa? Yang ketiga, diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, membuktikan orang yang berharap karena iman. Yang ketiga, dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Wah, saya sangat bersyukur kepada Tuhan, hari-hari ini saya melihat jemaat Tuhan dalam kondisi seperti ini. Saya kalau boleh tanya sama mereka, gimana usaha Anda? Ya lumayan sih terganggu. Tapi terhadap janji Tuhan kami tidak pernah bimbang. Dalam iman kami memuliakan Dia dengan apa? Dengan harta kami. Kami masih bisa kerja. Kerja apa? Aksi sosial. Waduh. Saya ngelihat kadang-kadang mereka kirim ke WA. Saya sih larang mereka untuk diumumkan ya. Jangan kita buat sesuatu terlalu banyak orang tahu. Tapi ada orang juga cibir-bibir katanya, mana itu gereja. Ya hari-hari ini kita tahu semua memang terimbas karena pandemi COVID-19 ini. Tapi semua masih survive. Walaupun kadang-kadang mereka mesti keluarkan tabungannya itu. Ya. Yang terakhir, waktu kita juga mau selesai. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikannya. Sama-sama katakan apa? Amin. Jadi, orang yang berharap karena firman, yang penuh keyakinan, bukan karena janji Pak Pendeta, bukan janji A, janji B, bukan karena gereja, bukan karena keadaan, tapi karena janji Tuhan yang tidak berubah. Kalau terhadap janji Tuhan saja kita tidak percaya, saya khawatir nanti. Khawatir apa? Punya tempat enggak di sorga? Jangan mengaku Tuhan sudah sediakan tempat di sorga dan kursi yang lebih empuk. Tapi terhadap janji Tuhan, Tuhan mengatakan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi seringkali kita ciptakan musuh di tengah-tengah kita. Dalam kehidupan sosial tidak lepas, ya sulit berkata tidak. Seringkali terjadilah namanya bersinggungan, terjadilah ketersinggungan. Dan akibatnya kita mulai menjaga jarak. Lalu kewajiban kita juga kita tidak melakukannya.
Sehingga kadang-kadang kita pandai dengan pengetahuan kita comot firman Tuhan, kita mulai membela diri. Padahal kita tahu kebenaran tidak perlu dibela. Allah yang membela kita. Jikalau kita mengerti kebenaran. Sebab Alkitab katakan kebenaran bukan sekedar memberikan Anda tahu. Tapi kebenaran itu harus Anda ngalami. Ada banyak kesaksian yang saya bisa ceritakan. Tapi tentu bukan untuk kesempatan ini. Karena dalam pertemuan kita selalu ada batasan waktu. Jadi hari ini Alkitab katakan berharap karena firman Tuhan. Yang pertama, kalau orang yang berharap karena firman Tuhan, imannya tidak menjadi lemah. Yang kedua, terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Dan yang ketiga, dalam iman ia memuliakan Allah dalam apa yang bisa dia kerjakan. Mulai dari sekarang, mulai dari sendiri, mulai dari apa yang bisa lakukan. Tidak usah tunggu waktu lagi. Inilah waktunya Tuhan yang penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Haleluya. Amin. Pak Bu, jikalau Bapak Ibu bukan sambil jalan tapi mengikuti acara ini duduk, saya sambut untuk bangkit berdiri. Dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Itu kita akan tutup. Dan kita akan berdoa syafaat untuk bangsa kita. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan buat jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun mereka. Kami sadar bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan tidak sekali-kali tinggalkan kami. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan dalam kondisi apapun. Jikalau ada yang sakit ya Tuhan. Buat Bapak Ibu di rumah, taruhkan tangan kirimu di dadamu. Tekan sedikit. Mulai Anda rasakan kasih Tuhan sedang menjamah hatimu. Tangan kananmu terangkat. Bapa yang mulia yang berjanji. Dia lahir supaya kita punya hidup. Dia melakukan banyak perkara. Dan dia telah menebus kita dari jalan yang jahat. Supaya kita mempunyai kelimpahan. Kita punya kelimpahan kuasa mengatasi persoalan-persoalan sedang menjerat kehidupan kita. Sampai kepada COVID-19 sekalipun, ia pun sanggup untuk menghalaunya jikalau kita percaya. Tuhan Yesus yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang sedih hiburkan. Kemudian persoalan-persoalan ekonomi, keluarga, Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami tahu Tuhan yang memulai, Tuhan juga akan menggenapinya. Dan kepada jemaat Tuhan yang melakukan pelayanan sosial karena kasih Allah yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Tuhan memperhitungkannya, Tuhan mengembalikannya. Ketika mereka yang mempersiapkan persembahan, Tuhan juga memperhitungkannya dan Tuhan juga mengembalikannya. Biarlah jemaat Tuhan di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan, saya ajak semua arahkan tangan kita kepada Tuhan. Kita berdoa dan memberkati bangsa kita. Tuhan, kami bawa bangsa kami Indonesia kepada Engkau. Presiden Jokowi, istri dan anak-anak. Dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, istri dan anak-anak. Kepada Tuhan kami serahkan. Kami percaya Tuhan melindungi mereka. Tuhan sanggupkan mereka untuk memimpin bangsa ini. Dijauhkan dari setiap wabah. Dijauhkan daripada setiap serangan. Dijauhkan segala godaan. Maka hikmat Allah bekerja untuk dia mengambil kebijakan. Para menteri yang bekerja sama ya Tuhan, berkat-Mu atas mereka. Sehingga dengan setia mereka melayani bersama-sama memberkati bangsa ini. Demikian juga pejabat tinggi negara, MPR, DPR, TNI, Polri, Jaksa Tinggi, Kehakiman. Kepada Tuhan kami serahkan mereka. Biarlah campur tangan Tuhan di dalam setiap keputusan mereka. Para gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, camat, lurah, sampai pada tingkat unit yang terendah pun kami mintakan berkat Allah di
dalam nama Tuhan Yesus atas mereka, sehingga mereka diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan di dalam mengelola, menata bangsa dan kota ini. Terlebih kami juga berdoa ya Tuhan, buat para tenaga medis saat ini dihadapkan kepada baris terdepan untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Bapak, mereka ada yang sudah mulai lemah, mereka mulai ada yang khawatir, dan ada berbagai hal terjadi. Saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Turunkan urapan-Mu, kuatkan mereka. Berikanlah mereka sukacita melayani bersama dengan Tuhan. Apa yang dikerjakannya menjadi berkat. Terlebih jaga buat mereka yang terpapar saat ini oleh COVID-19. Baik mereka yang sudah terkapar, yang dikarantina dan isolasi di setiap rumah sakit maupun di rumah tinggal masing-masing. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kesembuhan atas mereka. Terlebih lagi bagi mereka yang telah meninggalkan kami oleh karena satu dan lain hal. Tuhan berikan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan seterusnya hamba berdoa buat jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkat-Mu tidak berkekurangan atas mereka, khususnya jemaat Psalm 21 Church ini. Dimanapun mereka berada, Bapak Engkau yang memberkati dan Engkau yang menuntun mereka kesehatan dari surga atas mereka. Kami sadar Tuhan, harapan kami karena firman, maka iman kami tidak menjadi lemah. Akan kami selalu percaya, kami serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan meluruskannya. Jemaat yang dikasih Tuhan dan saya kasih, siaran online ini berakhir dan kuasa Tuhan menyertai Anda dari saat ini sampai Ia datang kedua kali. Di nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkatakan amin.